Salam, selamat bertemu kembali. Hari ini saya mengajak kita membahas satu topik yang saya rasa penting dengan judul Jadilah Anak yang Bijak, bersama dengan saya, Pendeta Manahan Sihombing. Kita mulai pembahasan dengan melihat satu bagian firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 1 yang berkata begini: anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Maksudnya apa? Di sini lengkap disebutkan ayah dan ibu. Dengan kata lain, kebijakan atau kebebalan seorang anak itu berdampak terhadap orang tuanya. Ketika anak dari orang tua itu bijak, maka orang tuanya bersukacita. Sebaliknya, ketika anak mereka bebal, orang tua akan berduka. Intinya, marilah setiap anak-anak, siapapun engkau, jadilah anak yang bijak, supaya engkau menyukakan hati orang tuamu. Ada ungkapan-ungkapan bijak tentang keberadaan orang tua dalam kehidupan anak-anaknya. Ada yang berkata orang tua mampu menunda merasakan nikmat hari ini. Orang tua mampu hidup sederhana hari ini untuk melihat anak-anaknya merasakan nikmat di masa yang akan datang. Orang tua mampu mengorbankan apapun. Bahkan impian orang tua adalah agar anak-anak mereka berbahagia di masa yang akan datang. Agar anak-anak mereka merasakan sesuatu kehidupan yang lebih baik daripada yang mereka rasakan. Banyak orang tua berkata, engkau harus lebih sukses dari saya. Engkau harus lebih jaya dari saya. Engkau harus lebih terkenal, populer dari saya. Bahkan engkau harus lebih kaya dari saya. Dan ada juga yang berkata, kebaikan seorang ayah lebih tinggi dari gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam dari lautan. Pikiran, jiwa, hati orang tua bisa mereka curahkan hanya untuk memikirkan bagaimana anak-anak mereka mengalami kebaikan demi kebaikan. Pengorbanan mereka lakukan. Bahkan untuk kebaikan anak-anak itu, mereka bisa membatasi diri mereka merasakan sesuatu kenikmatan yang sebenarnya dari hasil jerih lelah mereka. Mungkin Anda pernah mendengar cerita seorang ibu janda yang ditinggalkan suaminya ketika anak mereka masih kecil. Janda ini hidup dalam kesederhanaan, tetapi dia benar-benar mencurahkan segenap daya upayanya agar anaknya bisa merasakan kebahagiaan di tengah kesederhanaan yang dia alami. Ketika anak ini kecil, saat si anak tidak selera makan, si ibu rela mengeluarkan uangnya yang sedikit untuk membeli lauk yang bisa membuat anaknya selera makan. Ketika anaknya makan begitu lahap,
Anaknya berkata, "Mak, makan." Si ibu janda berkata, "Tidak, Nak. Mama masih kenyang." Tetapi setelah si anak selesai makan, di piring si anak tinggal sisa-sisa ikan. Si ibu memakan sisa-sisa yang ada di ikan itu. Dia merasa sayang jika itu terbuang. Tetapi ketika si anak berkata, "Ma, kenapa dimakan? Itu kan sisaku." Si ibu berkata, "Ah, Mama cuma iseng-iseng saja. Daripada sayang terbuang." Selanjutnya setelah si anak bersekolah, si ibu biasa menjemput dia menjelang tengah hari ketika dia pulang. Dan ketika si ibu ini punya uang, dia biasa membeli sekantong es teh manis untuk anaknya, karena dia pikir anakku haus. Tetapi karena kelamaan menunggu si anak keluar sekolah, es yang ada di plastik itu mulai mencair, dan plastik itu penuh dengan embun-embun yang ditimbulkan oleh es yang mencair. Si ibu tetap tidak minum karena dia pikir ini untuk anak. Dan setelah si anak pulang, si ibu segera menghampiri si anak dan menyodorkan es teh manis yang dia beli untuk anak. Si anak minum, dan ketika dia sudah merasa kenyang dengan minuman itu, dia ingin membuang sisanya. Tetapi si ibu berkata, "Jangan, Nak. Sayang, biar untuk ibu." Selanjutnya anak ini tamat SMA. Dan oleh karena melihat keberadaan ibunya yang sederhana, si anak merasa tidak pantas saya kuliah. Lebih baik saya bekerja. Ketika usul itu disampaikan pada ibunya, ibunya berkata, "Tidak, engkau harus kuliah. Engkau harus sukses agar engkau tidak merasakan sebagaimana yang ibu rasakan saat ini. Ibu mampu kok menyekolahkan kau. Ibu kuat, sekolahlah anak." Selesai kuliah, si anak mulai bekerja dan dia mulai sukses. Di tengah kesuksesannya, dia ingat ibunya di kampung yang hidup dalam kesederhanaan. Dia berusaha menarik ibunya ke depannya agar mereka tinggal bersama. Tetapi ibunya berkata, "Tidak, Nak. Aku lebih nyaman di kampung daripada di kota. Aku merasa lebih enak hidup di sini, lebih nikmat." Suatu saat si ibu sakit. Si anak berkata, "Ma, apakah aku harus pulang untuk melihat engkau?" Ibunya tetap berkata, "Tidak usah. Ibu biasa kok sakit-sakit begini." Singkat cerita, akhirnya si ibu meninggal dunia. Dan sejarah hidup yang dia catatkan sampai dia meninggal hanyalah tahu berjuang, bagaimana memperjuangkan anaknya supaya berbahagia. Dan ketika anaknya berbahagia, si ibu tidak terlalu berharap. Dia ikut merasakan kebahagiaan habis hasil kesuksesan si anak. Itulah orang tua terhadap anak. Makanya dikatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak mungkin hanya sepanjang galah. Kenapa orang tua mampu bersikap demikian terhadap anak-anaknya? Karena ternyata di dalam Alkitab, di Mazmur 127 ayat 3 dikatakan begini, "Sesungguhnya anak-anak lelaki," bukan hanya anak lelaki, semua anak adalah milik pusaka daripada Tuhan.
dan buah kandungan adalah suatu upah. Apabila dikatakan milik pusaka, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Untuk milik pusaka ini, orang bisa mengorbankan apapun agar bisa memiliki, dan sesudah memiliki, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik agar milik pusaka itu terawat. Hai anak-anak, engkau adalah milik pusaka yang dititipkan Tuhan untuk orang tua. Mereka akan berusaha merawat engkau sebaik mungkin, dan sebagai milik pusaka mereka terlalu peduli akan kebahagiaanmu. Untuk membahagiakan, mereka bisa melakukan hal-hal yang terkadang di luar kemampuan mereka. Dan saat sesuatu itu mereka usahakan, mereka bisa berbahagia tersenyum ketika engkau menikmatinya. Bahkan sekalipun saat engkau menikmatinya, mereka hanya menjadi seorang penonton. Hai anak-anak, ketahuilah, demi kebaikanmu sebagai milik pusaka yang dititipkan Tuhan di hadapan orang tua, orang tuamu bisa mengorbankan apapun. Harta benda yang selama ini mereka kumpulkan, mereka bisa jual. Deposito yang selama ini mereka kumpulkan, mereka bisa tarik. Bahkan apabila itu tidak cukup, mereka rela berhutang demi kebaikan. Karena apa? Engkau sesuatu milik pusaka. Engkau sesuatu permata yang sangat berharga di hadapan orang tua. Jadi, apabila orang tuamu menganggapmu begitu berharga, adalah sesuatu kepantasan. Bila engkau sebagai anak bisa bijaksana dengan menjadi anak yang hormat berorang tua di hadapan orang tua. Sesederhana apapun yang mampu dilakukan orang tuamu kepadamu, hargailah itu. Karena sesungguhnya kesederhanaan yang kau lihat itu adalah sesuatu yang terbaik yang bisa diberikan orang tuamu demi engkau. Dan untuk itu mereka tidak mengharapkan imbalan sesuatu berupa harga yang harus kubayarkan sesuai dengan apa yang mereka korbankan. Mereka hanya butuh dihormati. Dalam Efesus 6 ayat 1-3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati mereka. Ini adalah suatu perintah yang penting, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Ingat, apa yang kau tabur sekarang, itu menentukan kebahagiaanmu di masa yang akan datang. Apabila engkau tabur rasa hormat dan taat berorang tua, suatu saat engkau akan berbahagia dengan menuai rasa hormat dan taat dari keturunan. Jangan suka hitung-hitungan terhadap apa yang diberikan orang tua kepadamu. Apapun itu, anggaplah itu sesuatu yang sangat berharga. Mungkin mereka berikan itu kepadamu. Mereka bukan hanya mencucurkan keringat, mereka mencucurkan air mata, mereka mencucurkan darah. Jangan seperti cerita seorang anak sesudah dia sukses melalui perjuangan seorang ibu. Selanjutnya ada kesempatan bagi dia merawat ibunya yang sakit, dan dia berusaha melakukan yang terbaik, mengobati ibunya di rumah sakit yang terbaik. Dan puji Tuhan, akhirnya si ibu sembuh
Dan sesudah sembuh, si anak mengantarkan ibunya dari rumah sakit pulang ke rumah. Tetapi ketika sampai di rumah, dia berikan semua kepada ibunya rincian biaya yang dipergunakan selama ibunya di rumah sakit. Baik biaya visitasi dokter, biaya ruangan, biaya obat, biaya ini, biaya itu, termasuk biaya transportasi dia. Berulang kali melihat ibu yang sakit di rumah sakit. Dan selanjutnya semua itu ditotal dengan memo, boleh dibayar cicil agar ibu tidak terlalu berat. Si ibu tersenyum dan selanjutnya dia berikan suatu map kepada anak-anaknya dengan satu memo kecil di tengah-tengah map itu. Tetapi oleh karena terburu-buru untuk mengejar pekerjaan ke tempat bekerjanya, si anak tidak sempat membuka dan membaca apa isi map. Selanjutnya map itu dia letakkan di rumahnya. Dan begitu selanjutnya. Dan anak ini merasa, banyak kali biaya yang saya keluarkan untuk merawat ibu. Dan suatu saat dia mendengar lagi ibunya sakit. Hatinya mulai dingin. Terlalu banyak yang sudah saya korbankan. Nanti apa lagi yang akan saya korbankan? Singkat cerita, si ibu meninggal dunia. Sudah si ibu meninggal dunia, si anak merenung. Dan akhirnya dia teringat kembali kepada map yang pernah diberikan ibunya kepadanya. Saat dia buka, dia lihat di sana semua harta benda yang dimiliki ibunya, baik itu sertifikat tanah, sertifikat rumah, bahkan apapun yang berharga yang dimiliki ibunya, sudah dialihkan namakan kepada dia. Dan selanjutnya ibunya membuat memo, anakku, apabila engkau menghitung rincian biaya waktu ibu sakit, sesungguhnya ibu juga punya rincian yang harus kau perhitungkan. Tapi terlalu banyak, aku tidak mampu mengingatnya. Dan inilah rincian yang ku korbankan untuk engkau. Biaya mengandung engkau 9 bulan gratis. Biaya ASI yang kuberi padamu 2 tahun gratis. Biaya sekolahmu dan lain sebagainya gratis. Bahkan rumah, tanah, harta benda yang kumiliki, itu semuanya gratis. Semoga engkau berbahagia. Itulah orang tua. Mereka tidak pernah berhitung kepadamu, tetapi hormatilah mereka selagi mereka masih hidup. Dan yang kedua, anak yang bijaksana adalah anak yang patuh berorang tua. Anak yang tidak curiga pada orang tuanya. Di dalam Amsal 13 ayat 1a dikatakan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Orang tuamu tidak pernah berencana mencelakakan engkau, bahkan sekalipun pasanganmu pernah berusaha melakukan itu. Apapun yang disarankan, dinasihatkan orang tuamu kepadamu itu dalam tendensi untuk mendidik engkau menjadi anak yang baik ke depan. Bahkan ketika mereka menghajar engkau, itu demi kebaikanmu. Firman Tuhan berkata, hajar anakmu selagi masih ada harapan. Patuhi mereka. Mereka melakukan itu bukan untuk kebaikan mereka, tetapi semata-mata demi kebaikan. Dalam Amsal 23 ayat 19 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar.
Kemarilah, sesungguhnya orang tuamu menunjukkan engkau. Mereka tidak pernah mengarahkan engkau kepada jurang kematian. Mereka melakukan yang terbaik kepadamu. Jadi, apapun nasihat orang tuamu, patuhi, hargai, goreskan besar-besar di dalam hati. Karena apa? Nasihat itu sedang mengarahkan kau kepada sesuatu jalan kebaikan. Saat dia suruh engkau belajar sungguh-sungguh, itu bukan demi kebaikannya, demi kebaikanmu. Saat dia suruh engkau bekerja sungguh-sungguh, itu bukan demi kebaikannya, demi kebaikanmu. Patuhi mereka. Dan ingat, ada dua tokoh fenomenal di MotoGP saat ini, Marc Marquez dan adiknya Alex Marquez, yang tahun 2019 kemarin mereka sama-sama juara dunia. Marc Marquez juara dunia MotoGP dan adiknya Alex Marquez menjadi juara dunia di Moto2. Mereka berasal dari keluarga sederhana, tetapi sekarang kesuksesan menghampiri mereka. Apapun mereka bisa miliki. Tapi ingat, di tengah kesuksesan, anak-anak ini adalah anak yang patuh berorang tua, anak yang tetap menjalankan tugas yang diberikan orang tua kepada mereka, menghidangkan makanan kalau mereka mau makan, dan membenahi meja makan kalau mereka selesai makan. Dan anak ini tidak malu dengan kesederhanaan yang bisa disediakan orang tua kepadanya. Kamar kecilnya tetap itulah kamarnya, sekalipun dia pasti akan menjadi legenda di MotoGP di masa yang akan datang. Sampai sekarang kita lihat, hanya dia yang bisa mampu menyaingi kedikdayaan seorang Valentino Rossi, seorang legenda MotoGP itu. Dan mungkin ke depan dia bisa mengatasi pencapaian Valentino Rossi. Kenapa? Anak patuh berorang tua, itulah anak yang bijak. Dan yang ketiga, anak yang bijaksana adalah anak yang menyukakan hati orang tua. Anak yang berusaha membanggakan orang tuanya, sekalipun orang tuanya tidak mampu memberikan yang terbaik sebagaimana pemberian orang-orang tua lain yang dia kenal diberikan orang tua kepada teman-teman. Dia akan berusaha menyukakan dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Dikatakan dalam Amsal 27 ayat 11, "Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Mungkin oleh karena engkau aku harus berhutang, oleh karena engkau aku harus habis semuanya. Tetapi jangan sampai orang berkata aku orang yang bodoh, habis-habisan tetapi hasilnya nol." Ukirkan rasa cinta berorang tua yang sangat besar di hati. Miliki komitmen yang begitu jelas di hati, bahwa engkau akan berusaha membanggakan orang tuamu. Orang lain boleh menghina orang tuamu, tetapi biarlah hinaan itu berubah menjadi kekaguman ketika orang lain melihat engkau sebagai anak orang tua. Berjuanglah melakukan yang terbaik. Mungkin saat ini di masa-masa pandemi, engkau harus belajar. Engkau harus dilengkapi dengan kuota dan smartphone yang memadai. Tetapi mungkin orang tuamu hanya bisa menerima telepon dan SMS karena tidak punya kuota. Dan HP yang mereka miliki adalah HP jadul,
yang tidak bisa mengakses internet. Mungkin orang tuamu dilihat orang lain sekarang ini menyedihkan keadaannya, dan mereka rela mengalami itu. Asal engkau tidak ketinggalan, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan. Ingat, lakukan sekarang dan bermimpilah suatu saat kau menjadi kebanggaan orang tua. Ada satu cerita nyata dari negara Thailand. Seorang anak yang cantik hanya memiliki seorang ibu pemulung. Nama anak ini adalah Kanita Pasai, atau biasa dipanggil Min. Sekalipun dia cantik, dia tidak malu membantu ibunya mengumpulkan pulungan-pulungan mereka, mencari barang-barang bekas, berkotor-kotor bersama dengan ibunya. Tetapi puji Tuhan, kecantikannya mendatangkan berkah. Akhirnya melalui seleksi-seleksi dia akhirnya masuk bersaing merebut posisi sebagai Miss Thailand 2015. Dan anak yang bijak ini akhirnya menjadi Miss Thailand. Hal apa yang pertama dia impikan ketika dia rebut mahkota Miss Thailand itu di kepalanya adalah datang bersujud di hadapan kaki ibunya. Berterima kasih ke ibunya, sekalipun mungkin dia bisa sampai ke sana bukan karena biaya ibunya, tetapi dia tahu ibunya lah yang memulai dari dasar, berjuang dari dasar, sehingga dia bisa mengikuti itu. Dan dia berkata, aku bangga menjadi anak seorang pemulung. Bagaimana keadaan orang tuamu sekarang? Tidak seharusnya engkau malu. Ingatlah kesederhanaan yang dimiliki orang tuamu sekarang. Mungkin kau menganggap mereka penuh dengan kekurangan, tidak sempurna, tidak ideal sebagai orang tua di hadapan. Tetapi ingatlah, untuk sesuatu yang mendasar yang bisa mengantarkan kau kepada kesuksesan, itu diawali dari orang tuamu. Pengorbanan orang tuamu. Di dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 7b dikatakan, kebahagiaan Daud, kebanggaan Daud sebagai seorang ayah adalah ketika kepadanya dikaruniakan anak yang bijaksana. Bukan anak yang kaya, bukan anak yang berpangkat, tetapi anak yang bijaksana. Engkau boleh sukses, engkau boleh kaya, engkau boleh jaya, engkau boleh populer, tetapi ketika di tengah kepopuleran engkau meremehkan dan melupakan orang tua, sesungguhnya engkau masuk dalam kategori anak yang bebal, yang mendukakan hati ibunya. Saudara, raihlah kesuksesan. Kejar mimpi-mimpimu, bukan hanya dengan usaha kerasmu, bukan hanya dengan kesombongan. Saat engkau mau mengejar mimpi-mimpi itu, jadilah anak yang bijak. Karena tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi seorang anak yang bijaksana. Karena hidup bijaksana berarti sama dengan hidup dengan berhikmat. Di kitab Amsal banyak sekali dipaparkan tentang keistimewaan hikmat, lebih berharga dari emas.
perak, permata, apapun yang dimiliki orang, itu tidak pernah lebih berharga daripada hikmat. Karena apa? Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 12 dikatakan, hikmatlah yang memelihara hidup pemiliknya. Hikmatlah yang mampu membuat orang, mengantarkan orang kepada kesuksesan demi kesuksesan dan bermanfaat bagi sesamanya. Jadilah anak yang membanggakan orang tua. Jadilah anak yang hormat dan patuh, taat berorang tua. Dan jadilah anak yang punya mimpi akan membanggakan orang tua di kemudian hari. Kiranya setiap anak-anak yang saat ini masih punya orang tua, Tuhan memberkati Anda. Tuhan memampukan Anda melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan Anda. Segera lakukan. Jangan sampai terlambat agar tidak ada penyesalan. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.